Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai metode penugasan ya. Metode penugasan. Jadi metode penugasan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, material segala macam. Bagaimana kita menggunakannya agar bisa digunakan sehemat mungkin, ya. Jadi dalam hal ini metode penugasan kita menggunakan yang dinamakan metode Hungarian ya. Kenapa dinamakan metode Hungarian? Karena metode Hungarian ini berasal dari orang berkebangsaan Hungaria ya. Hungaria ini lokasinya ada di Eropa Timur ya. Jadi kalau kita lihat di apa ini di slide ini, cetak biru efisiensi menguasai metode penugasan. Artinya dengan metode Hungarian ini bagaimana kita memanfaatkan sumber yang ada seefisien mungkin. Jadi di sini kita belajar bagaimana metode Hungarian ini, bagaimana cara bekerjanya ya. Di sini ada kali jika ada suatu pekerjaan dengan 4 orang seperti ini dapat ini, dia akan menggunakan sistem faktorial. Jadi faktorial itu 4 faktorial artinya seperti ini ya. Berarti 4 kali 3 kali 5 kali 1. Berarti ada 24 kemungkinan ya. Berarti untuk mengerjakan 4 pekerjaan dengan 4 orang pekerja dibutuhkan 24 kemungkinan ya. Jadi terlihat terlalu rumit. Jadi dengan metode Hungarian ini kita menyederhanakannya. Jadi tujuan kita dengan apa ini? Metode Hungarian, fungsi tujuannya adalah bagaimana kita mengoptimasi ya. Jadi optimasi ini bisa kedua arah, bisa minimisasi, bisa maksimasi ya. Artinya minimisasi ini terutama kita tekankan kepada masalah biaya dan waktu. Sedangkan maksimasi itu untung ya. Jadi bisa kita arahkan minimasi atau maksimasi ya. Jadi kalau fungsi pembatasan ini bisa kita lihat seperti itu. Dan ini langkah-langkah bagaimana kita menggunakan metode Hungarian ini untuk mencari solusi. Yang pertama kalau kita di sini reduksi baris ya. Reduksi baris, reduksi artinya pengurangan ya. Jadi di sini kita melakukan operasi pengurangan dengan menggunakan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini bisa terbesar bisa terkecil. Seperti yang kita bahas tadi, ada minimisasi, ada maksimasi ya. Kalau kita disuruh mencari minimisasi, kita cari tiap baris nilai paling kecil. Nilai paling kecil ini kita kurangkan dengan bilangan-bilangan lain ya. Setelah kita kurangkan baris ini, kemudian kita masuk ke reduksi kolom. Artinya setelah ini, apakah di kolom ini masih ada? Apakah sudah terdapat angka 0 ya? Karena ada pengurangan angka 0. Kalau dulu kita kurangkan sehingga diperoleh uji optimalisasi ya. Uji optimalisasi kita menarik garis jika ada lebih dari 0, 1 0 misalnya 2 0 seefisien mungkin. Kemudian kita mengadakan revisi. Andaikan ada yang belum ada 0 ya, 0-nya belum ada 2 atau apa, 0-nya masih 1, bisa kita tambahkan ada namanya kolom dummy ya, kolom dummy. Reduksi baris kita mencari reduksi kolomnya harus kolom bisa dapatkan ya. Reduksi baris kolom. Kemudian kita menghubungkan garis di antara nilai yang nilai sudah tersolid ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita tarik garis ya. Sehingga terdapat yang tidak dilewati oleh garis. Jadi suatu matriks dinyatakan optimal jika jumlah matriksnya sama dengan jumlah garis ya. Sedangkan di sini baru ada 3 garis, sedangkan jumlah matriksnya ada 4. Sehingga ini belum optimal ya. Bagaimana dia optimal? Daerah yang bebas ini yang tidak terkena garis kita reduksi lagi. Kita cari nilai terkecil, kita kurangkan, kemudian nanti kita cari di mana namanya nilai paling minimal ya. Contohnya ini. Nilai terkecil di sini tadi 10 ya. Kita kurangkan sehingga dia menjadi nanti di sini 40, di sini 10 dan seterusnya ya.
Tapi daerah yang terkena garis 2 kita tambahkan dengan 10 yang terkecil tadi. Jadi bagaimana kita menentukan? Misalnya Sirani ya, Sirani, Sirano, Sirini, dan Sironi ya. Bagaimana kita menentukan bahwa dia yang mengerjakan pekerjaan 1, 2, 3, 4? Caranya kita cari dulu ini dari kolom 1 ya. Di kolom 1 yang nolnya 1 mana? Ini ya. Artinya si Sirano ya. Artinya ini cuma ada satu kemungkinan. Tidak nilai paling optimal ini cuma satu kemungkinan. Kalau Sirani ini dia bisa mengerjakan pekerjaan 1, bisa mengerjakan pekerjaan 3. Tapi kalau siapa ini Sirano cuma bisa mengerjakan pekerjaan 1. Makanya Sirano ini dia mengambil pekerjaan nomor 1. Karena dia tidak mengambil pekerjaan nomor 1, otomatis Sirani ini cuma bisa mengambil pekerjaan nomor 3. Nah, Sirani nomor 3 ya. Setelah jelas bahwa Sirani nomor 3, Sirano nomor 2, kemudian kita sudah diambil sama si Rani ya. Berarti kita lihat di sini siapa ya? Sirini ya. Sirini bisa mengambil pekerjaan nomor 2 ya. Nah, kemudian Sirani nomor 4, Sironi bisa mengambil pekerjaan nomor 4. Dari sini kita hubungan dengan tabel yang sebelumnya, kita hitung diperoleh total yang dihitung ya. Kombinasi 4 orang mengenai pekerjaan dan produk kemungkinan disederhanakan menjadi 4 aja. Tidak ada pertanyaan? Saya sama menanya. Jadi kan ini. Saya Pak. Ya. Pertanyaannya ini metode UKREP ini apakah bisa mengerjakan dengan skala besar Pak? Pertanyaan menarik ya. Nah, karena yang kita bahas tadi majelisnya hanya 4x4 ya. Jadi pertanyaan apakah bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan skala besar? Nah, bisa, cuma bukan dengan cara manual ya. Nah, caranya kita menggunakan nanti ada program atau aplikasi untuk skala besar. Nah, tapi intinya dia menyederhanakan ya. Dan jawaban tadi kita melihat bahwa dia menyederhanakan pekerjaan itu menjadi sederhana. Jadi pertanyaannya menarik. Nah, bisa, tapi dia menggunakan program atau aplikasi komputer. Cukup ya? Masing-masing di sini punya upah ya, punya upah dengan jenis pekerjaan tersendiri ya. Kita buat tabel matriks karena ada 4 orang pekerja dan 4 orang pekerjaan, maka dia menggunakan matriks ini 4x4. Nah, 4x4 ya. Seperti tercantum di tabel itu menggambarkan upah per orang. Misalnya si Rani upahnya 150 ya. Kalau dia mengerjakan pekerjaan nomor 1, dia mendapat upah 200 kalau mengerjakan pekerjaan nomor 2 dan seterusnya. Jadi seperti tadi langkah-langkahnya itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah reduksi basis ya. Jadi kita cari nilai paling kecil, kita kurangkan sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini ya. Membahas metode Lumarian untuk membacakan masalah metode penugasan. Mudah-mudahan bisa kita peroleh manfaatnya ya. Bisa kita terapkan di sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.